Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrianti Dewi dengan NIM 2462111004. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pencatatan akuntansi biaya pada PT Kelidang Peliwet mulai dari jurnal hingga laporan keuangan. Kita mulai dari tahap yang paling awal, yaitu jurnal penjualan, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan secara kredit. Di sini pada tanggal 3 terdapat penjualan kepada PT Budi Kencana sebesar 600 juta, PPN 60 juta, piutang dagang 660 juta. Nilai piutang jangan lupa dicatat ke buku pembantu piutang. Setelah semua transaksi penjualan kredit dicatat, dan jangan lupa melakukan rekapitulasi, setelah itu diposting ke buku besar. Selanjutnya kita masuk ke jurnal pembelian. Jurnal ini digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit. Di sini terdapat pembelian kepada CV Garuda Mas, yaitu pembelian bahan bakar pelumas sebesar 3.900.000 dengan PPN 390.000, total utang dagang 4.290.000. Utang dagang dicatat pada buku pembantu utang. Setelah semua transaksi pembelian telah dicatat, kita akan melakukan rekapitulasi, setelah itu diposting ke buku besar. Selanjutnya kita masuk pada jurnal penerimaan kas. Jurnal ini digunakan untuk mencatat kas yang masuk pada perusahaan. Di sini terdapat penerimaan kas dari PT Budi Kencana, yaitu pelunasan piutang sebesar 159.500.000. Kemudian pelunasan ini akan kita catat pada buku pembantu piutang. Setelah semua penerimaan kas telah kita catat, kita jumlahkan, lalu kita melakukan rekapitulasi dan akan diposting ke buku besar. Selanjutnya kita masuk ke jurnal pengeluaran kas. Jurnal ini digunakan untuk mencatat semua pengeluaran kas di perusahaan. Di sini terdapat pengeluaran kas, yaitu pembayaran utang CV Garuda Mas sebesar 12 juta. Pelunasan utang dagang itu kita catat di buku pembantu utang. Jika ada transaksi berupa biaya, maka akun biaya tersebut akan didebit dengan kode akun biaya, kemudian akan dicatat pada buku pembantu biaya. Jika semua transaksi pengeluaran kas telah dicatat, lalu kita jumlahkan, dan kita akan membuat rekapitulasi dan diposting ke buku besar serta buku pembantu biaya. Selanjutnya kita masuk ke jurnal pemakaian bahan. Jurnal ini digunakan untuk mencatat bahan yang keluar dari gudang untuk dipakai proses produksi. Di sisi kredit, kita akan mencatat pengurangan persediaan seperti persediaan bahan baku, perekat, pelumas, suku cadang, dan lain-lain. Sedangkan di sisi debit, kita akan mencatat ke departemen yang menggunakan bahan tersebut. Pada tanggal 1 terdapat pemakaian bahan baku kayu log sebesar 1.500.000.000 dicatat dengan mendebit akun 5231 sebagai barang di proses seksi persiapan dan akan mengkredit persediaan bahan baku. Setelah dicatat transaksi tersebut akan diposting ke buku pembantu biaya sesuai dengan kode akun, kemudian akan melakukan rekapitulasi, setelah itu diposting ke buku besar dan buku pembantu biaya. Selanjutnya kita masuk ke jurnal memorial tahap pertama. Di sini kita akan melakukan pembebanan saldo awal dengan memindahkan akun nilai persediaan dalam proses ke rekening barang dalam proses, baik itu seksi persiapan maupun penyelesaian. Pencatatan ini kita masukkan ke dalam neraca lajur di kolom penyesuaian tahap 1 dan buku besar. Setiap akun diikuti 2 titik akan kita catat ke buku pembantu biaya. Sekarang kita masuk ke rekapitulasi alokasi biaya per pabrik. Semua biaya dari buku pembantu biaya akan dikumpulkan dan dikelompokkan per departemen. Di sini ada total biaya sebelum alokasi biaya dari departemen pembantu, ada seksi listrik, bengkel, dan umum pabrik. Kemudian biaya tersebut dialokasikan ke departemen produksi dan non-produksi. Setelah kita melakukan alokasi biaya per pabrik, kita akan mencatat ke jurnal memorial tahap 2. Di sini ada BM19 untuk seksi listrik, BM20 untuk seksi bengkel, dan BM21 untuk umum pabrik. Kita masuk ke laporan biaya produksi. Di sesi persiapan pada bagian data produksi terlihat bahwa persediaan dalam proses awal sebesar 1.200 ditambah 20.000 sehingga total unit adalah 21.200. Kemudian dari total tersebut yang ditransfer ke seksi penyelesaian adalah 19.200, persediaan akhir 1.600, dan produk hilang 400. Biaya yang dibebankan terdapat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya operasional pabrik, dengan total 4.599.275.720 rupiah. Selanjutnya menghitung total produk ekuivalen untuk bahan baku dengan tingkat penyelesaian 100% adalah 21.200, biaya konvensi 80% 20.880. Kemudian kita total biaya per unit dengan total 217.323. Selanjutnya kita masuk ke pokok harga pokok perhitungan. Harga produk selesai dikalikan dengan harga per unit, produk hilang juga dikalikan dengan per unit, kemudian ditambahkan dengan harga pokok departemen akhir. Lalu totalnya itu akan sama dengan yang di atas. Setelah harga pokok produksi persiapan selesai, kita akan mencatat ke jurnal memorial. Di sini mulai dari 22 BM hingga 26 BM. Setelah itu, kita akan posting ke neraca lajur penyesuaian tahap 2. Selanjutnya kita masuk ke seksi penyelesaian. Di sini terdapat produk dalam proses sebesar 600, dari seksi persiapan 19.200, produk selesai sebesar 18.800, persediaan akhir 800, dan produk hilang 200.
Total biaya produksi yang dibebankan kita ambil dari seksi persiapan ditambah dengan tenaga kerja, overhead, dan overhead pabrik dengan total 5.680.934.667. Selanjutnya menghitung biaya per ekuivalen 19.800 dan total biaya per unit 287.605. Kemudian kita hitung harga pokok produk selesai 18.800 dikalikan dengan harga per unit dan produk hilang 200 dikali dengan harga per unit, kemudian diperoleh 5.464.497.706 rupiah. Kemudian kita tambahkan dengan produk dalam proses akhir, totalnya menjadi 5.680.934.667 rupiah, itu sama seperti yang di atas. Selanjutnya kita masuk ke neraca lajur. Di sini sudah ada saldo awal bulan, saldo sebelum penyesuaian, dan penyesuaian tahap 1 dan 2 yang sudah kita posting. Selanjutnya neraca saldo penyesuaian itu diisi dengan ditambah atau dikurangi sesuai dengan penyesuaian. Untuk kolom laba rugi itu kita ambil angkanya dari akun 4 sampai 6, dan untuk kolom neraca itu kita ambil untuk akun real, kode akun 1 sampai 3. Setelah neraca lajur selesai, kita akan menyusun laporan laba rugi. Caranya kita ambil semua akun 4 sampai 6, kita mulai dari penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan, lalu kita memperoleh laba kotor. Setelah itu dikurangi dengan biaya non produksi, kita tambah dengan pendapatan di luar usaha, dan dikurangi dengan beban di luar usaha. Hasil akhir berupa laba bersih sebelum pajak. Setelah mendapat laba bersih setelah pajak, kita akan membuat laporan laba ditahan, yaitu laba ditahan awal ditambah dengan laba bersih sebelum pajak, kita akan memperoleh laba ditahan akhir. Selanjutnya, di laporan neraca ini terdapat aktiva lancar, aktiva tidak lancar, aktiva tetap, aktiva lain-lain, dan rekening perantara, sedangkan di pasiva terdapat jangka pendek, jangka panjang, dan ekuitas. Untuk laba ditahan, kita ambil laba ditahan akhir yang tadi. Selanjutnya, kita totalkan aktiva dan pasiva itu balance. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.